The world took a long time to realize that genocide had occurred in the Bosnian town of Srebrenica. In the summer of 1995, CBS News correspondent Barry Peterson, visiting refugee camps, was among the first to hear the stories about the thousands of men who disappeared. Later, 60 Minutes correspondent Bob Simon was shown evidence of the genocide. In a field of tears, their memories of terror and death come pouring out. My family, she says. Why didn't they kill me, she is asking. Why didn't they kill me? The UN, he says, they did absolutely nothing to protect us. It soon became clear that the Serbs had slaughtered thousands of Bosnian men and buried them in mass graves. 4 years later, UN peacekeepers, mostly from the Netherlands, admitted to 60 Minutes correspondent Bob Simon that Mladic. Pernah dengar tragedi Bosnia gak? Massacre in Srebrenica? Oke, cocok. Kalau belum pernah dengar, mungkin kalian bisa dengerin video Yepingan yang gak jelas ini. Kalau pernah denger ya udah gak pas, skip aja. Jadi gini ceritanya ya. Waktu tahun 95, pas dunia lagi sibuk-sibuknya mikirin perdamaian pasca perang dingin, di bumi bagian Srebrenica, yakni sebuah kota kecil di Bosnia yang mana lagi konflik tuh antara Bosnia sama Serbia. Nah, disinilah sejarah itu dicatat dengan tinta darah, guys. 8.000 jiwa laki-laki dan anak-anak Bosnia yang mereka itu nyari perlindungan di bawah birunya bendera PBB, di bawah label safe area, yang malah jadi mass grave mereka sendiri, guys. Nah, di tahun 92 ini kan antara Serbia dan Bosnia itu terjadi ethnic cleansing atau pembersihan etnis, di mana dalang dari massacre ini adalah si Radovan Karadzic. Dia presiden dan panglima tertinggi Republik Srpska Karadzic yang memerintahkan pasukannya untuk menciptakan situasi yang tak tertahankan di Srebrenica yang memicu pembantaian. Tapi dia divonis penjara seumur hidup sih setelah dia mengajukan banding, dan bandingnya pun ditolak gitu. Nah, ketika ethnic cleansing itu terjadi, mau gak mau Bosnia itu harus ngungsi dong ke camp-camp. Nah, dimana PBB bilang nih gongnya ya, di Bosnia tuh di Srebrenica tuh ada tuh camp yang udah disediain, salah satu camp terbesar di bawah naungan PBB dengan 400 penjaga perdamaian dari Belanda. Tapi di situ letak tragisnya, guys, dimana label safe area yang ditancepin sama bendera PBB justru jadi mass grave buat para Muslim Bosnia ini sendiri, karena di sini udah masuk ke pelanggaran HAM, di mana pasal 3, pasal 5 UDHR dilanggar, pasal 2 dan 7 tentang apa? Tentang larangan diskriminasi dan hak atas persamaan di depan hukum. Namun semuanya dilanggar. Semuanya udah gak berarti, udah gak ada nilainya di depan si Radovan Karadzic ini gitu. Karena faktanya mereka dibunuh itu bukan tindakan massacre, ini bukan sesuatu operasi yang random, tapi ada special intent, niat khusus di dalamnya. Untuk apa? Untuk project of extermination, pembersihan etnis itu sendiri. Ya waktu itu ya dunia tahu, cuman lagi-lagi mereka pada sibuk sendiri abis recovery pasca perang dingin kan, dan PBB
lagi-lagi tuh PBB tuh kayak organisasi yang gak guna gitu, gagal mulu dalam mencapai justru perdamaian. Gak ada. Terus Uni Eropa yang malah diam aja, NATO yang malah nunggu disuruh-suruh, harus adanya legal intervensi dulu baru mau gerak gitu. Di tanggal 6 Juli 1995 itu pasukan Korps Drina dari tentara Serbia Bosnia mulai ngegempur pos-pos tentara Belanda di Srebrenica. Nah, tanggal 11 Juli pasukan Serbia ini tuh masuk ke Srebrenica, di mana anak-anak, wanita, dan orang tua tuh dikumpulin di satu tempat namanya Potokari buat nyari perlindungan ke Belanda gitu. Nah, pada 12 Julinya pasukan Serbia ini mulai memisahkan laki-laki yang umurnya 12 sampai 77 tahun buat diintegrasi. Nah, pasukan Belanda itu menyerahkan 5.000 pengungsi Bosnia kepada pasukan Serbia buat dituker sama 14 tentara Belanda yang ditahan sama pihak Serbia, dan pembantaian itu terus berlangsung. Dimana pada 16 Juli berita adanya pembantaian mulai tersebar, tentara Belanda mulai meninggalkan Srebrenica, anjir malah suren kan, dan juga meninggalkan persenjataan dan perlengkapan mereka. Nah, pembantaian ini terjadi selama 5 hari dan tercatat 8.000 Muslim Bosnia telah terbunuh. Sekarang kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam tuh gak butuh sidang untuk menilai. Satu ayat aja udah cukup untuk memvonis barang siapa yang membunuh satu jiwa seakan ia membunuh seluruh manusia. Itu di Quran surat Al-Maidah ayat 32 kan. Dan dalam konstitusi syariah pun tragedi seperti itu menghancurkan 3 tujuan pokok syariat. Pertama, hifzun nafs, hifzul nasl, sama hifzul ird, menjaga kehormatan. Kan ini kan mengambil kehormatan seseorang, bicara tentang banyak pemerkosaan massal di situ, perebutan hak gitu, pengusiran paksa, pembunuhan massal, yang semuanya tuh jadi bentuk fasad fil ard, kerusakan di muka bumi yang udah menentang dengan hukum yang udah Allah kasih, dan ini juga menentang akal sehat manusia. Tapi hebatnya ajaran Islam, kita nggak berhenti cuman sebagai kutukan moral aja, enggak. Islam tuh nuntut adanya akuntabilitas, di mana pelaku harus diadili, korban harus dipulihkan, dan masyarakat nggak boleh tetap diam gitu. Uni Eropa harusnya nggak nonton doang, nggak diem aja. Ya kata Rasul kan, karena diam itu partisipasi dari bentuk kezaliman itu sendiri. Karena keadilan yang dituntut bukan sekedar yang retributif, tapi juga yang restoratif gitu. Bukan sekedar darah itu harus dibalas dengan darah, tapi karena pendekatannya sekarang dan Islam tuh lebih rahmatan lil alamin, kita menuntut pendekatan yang lebih restoratif gitu, yang lebih rehabilitatif ke pemulihan martabat korban, rekonsiliasi sosial, juga penegakan kebenarannya, keadilannya seperti apa. Karena ini kan dalam bahasa syariah, bagaimana kita bicara tentang menghidupkan kembali hifzun nafs yang udah dilanggar, pokok-pokok tujuan makosyid syariah yang udah diterobos aja. Karena trauma pasca perang itu nyata loh, kebawahnya seumur hidup, dan itu nggak pernah bisa disembuhkan. PTSD itu beneran ada. Trauma pasca perang seperti itu selalu membawa dampak yang signifikan buat seseorang untuk
terus menjalani kehidupannya pasti nggak akan sama. Ya meskipun karena perang udah berhenti, traumanya tetap hidup, keluarganya tetap tercerai-berai gitu. Yang banyak anak-anak yang tumbuh tanpa ayah, dan keadaan sosial pada saat itu para ibu yang harus cari nafkah. Ini kan menuntut adanya rekonsiliasi sosial ya, yang harus, tapi ya berjalan lambat juga gitu dari situ. Tapi sayangnya rekonsiliasi sosial itu berjalan lambat. Korban tuh butuh pemulihan bukan secara fisik tapi juga secara eksistensial loh. Dimana bagaimana sih memanfaatkan dunia yang membiarkan kita dibunuh, dizolimi hanya karena kita beda keyakinan. Apa kabar dengan komunitas internasional yang selalu menggaungkan never again setelah berkaca dari tragedi Holocaust, tapi justru tragedi itu sekarang terjadi lagi, dan itu terjadi di hadapan kamera di era modern, dimana semua mata udah bisa melihatnya dengan jelas, udah bisa mengaksesnya dengan mudah. Ini tuh jadi simbol bahwa Eropa, dimana modernitas dan rasionalitas itu ya terbukti tidak kebal terhadap barbarisme. Kalau dunia pengen menebus kesalahannya, ya keadilan itu harusnya bersifatnya preventif ya, bukan post mortem, dimana udah terjadi massacre barulah harus nunggu pelanggaran dulu kah sehingga keadilan itu harus ditegakkan. Harusnya kan ada pencegahan dini gitu, early warning system, dimana mandat militer tegas bagi pasukan penjaga perdamaian dan mekanisme intervensi kolektif yang harus menjadi prioritas. Kan ada responsibility to protect R2P yang bukan slogan, bukan cuma diplomasi kosong, tapi juga harus ada tanggung jawab moral secara global. Islam kan udah mengajarkan gitu ya prinsip rahmatan lil alamin, gimana cara memberi arah yang sama, mencegah kezaliman sebelum itu terjadi pertumpahan darah. Karena keadilan sejati itu nggak cuma menghukum pelaku, tapi juga memastikan nggak ada generasi yang tumbuh tanpa pemulihan, tanpa trauma. Keadilan sejati itu harusnya gitu ya, bukan cuma menghukum, bukan cuma sekedar setelah itu terjadi baru diusut, enggak. Tapi gimana caranya secara restoratif atau restoratif justice gitu ya, dalam hal ini seperti apa? Kembalikan martabat yang udah dirampas, pastikan gak ada generasi yang lahir tanpa adanya trauma dari pemulihan. Rasul juga kan pernah mengingatkan, tolonglah saudaramu baik yang menzolimi maupun yang dizolimi. Sahabat nanya, gimana caranya kita nolong orang yang menzolimi? Rasul jawab dengan mencegahnya dari berbuat zalim. Itu hadisnya muttafaqun alaih. Dan hadisnya menegaskan bahwa penegakan keadilan itu harus bersifat preventif sekaligus restoratif. Tidak hanya menghentikan kejahatan, tapi membangun sistem yang lebih sustainable, yang menghalangi terhadap potensi pengulangan. Dan dari tragedi Bosnia, kita belajar bahwa keadilan yang datang terlambat adalah bentuk dari ketidakadilan itu sendiri.
udah mah nggak adil, ditambah dilambat-lambatin. Dunia internasional gagal bertindak, meskipun tanda-tanda genosida udah jelas, tapi mereka berjalan lambat, menunggu proses legal intervensi yang cuman bullshit doang, dimana ya harusnya setiap komunitas itu bisa mencegah kezoliman sebelum kezoliman itu tuh terjadi gitu. Dan etika untuk mencegah daripada sumber kerusakan itu sendiri, kezoliman itu sendiri, berasalnya dari nilai rahmah, nilai kasih sayang, dan itu bersifatnya universal yang harusnya diadopsi, diinternalisasi jadi jiwa hukum dan politik global. Seperti itu kawan-kawan, refleksi etis. Keadilan sebelum kematian, bukan sesudahnya. Terima kasih.